apa ya, ketika masuk pun juga lihat sini ada keluarganya, pas lihat dia langsung samperin dan minta maaf. Maaf kalau misalkan sampai kayak begini ya. Iya nggak apa-apa. Jadi memang ketika saya ngeliat dia itu ketulusannya itu tinggi sekali ya, tinggi banget. Jadi saya sendiri yang ngerasa kayak pantes ya gue dihujat ya. Orang yang Baim Wong menceritakan momen pertemuannya dengan kakek Suhud belum lama ini. Baim Wong mengakui bahwa ketika ia sampai di rumah kakek Suhud, sang kakek meminta maaf terlebih dahulu kepada dirinya. Bahkan diungkap Baim Wong, kakek Suhud meminta maaf untuk 3 hal yang menurutnya salah. Permintaan maaf pertama yang dilontarkan oleh kakek Suhud adalah terkait sikap sang anak ketika diwawancarai mengenai Baim Wong. Kakek berusia 77 tahun itu meminta maaf lantaran perkataan anaknya yang mungkin merugikan atau menyudutkan suami Paula Verhoeven tersebut. Permintaan maaf kedua disampaikan kakek Suhud atas kehadirannya di podcast milik Nikita Mirjani. Diakui sang kakek, ia tidak mengetahui sama sekali bahwa ada banyak orang di dalam ruangan podcast tersebut. Kakek yang berprofesi sebagai penjual buku keliling itu juga mengaku tidak tahu menahu bahwa dulu Baim Wong pernah ada konflik dengan Nikita Mirjani. Tak hanya itu, kakek Suhud pun menekankan bahwa ia sama sekali tidak mau membawa permasalahannya ke jalur hukum. berpikir tuh Terakhir, Baim Wong juga mengatakan bahwa sang kakek meminta maaf karena sempat meminta uang kepada sang aktor. Mendengar permintaan maaf dari kakek Suhud ini, Baim pun menyadari bahwa sang kakek adalah sosok yang memiliki ketulusan yang tinggi. Pernah baca komen segala semuanya, apa ya, ketika masuk pun juga lihat sini ada keluarganya, pas lihat dia langsung samperin dan minta maaf. Maaf kalau misalkan sampai kayak begini ya Mas Baim, maaf banget. Dan kita sama-sama nunduk, saya minta maaf. Jadi di situ kelihatan dia orang yang sangat baik banget sih, dia baik banget. Habis itu juga malah kita ya nggak direncanakan, malah semuanya kayak suasananya berubah banget ya, seperti nggak kejadian apa-apa. Habis itu pas ke atas pun, kita akhirnya ke atas ya, saya cuma mau bilang sama dia juga ketika ketemu, saya nggak mau ada wartawan. Saya bilang walaupun ketika ada wartawan yang menang saya, kenapa? Ya saya minta maaf, dan di kamera bagus banget. Saya datang ke rumahnya, cuman esensi saya nggak mau seperti itu. Saya bilang, dia cerita dan memang dia baik ya, dan dia minta maaf beberapa ya. Salah satunya, maaf ya kalau kakak saya itu kemarin ngomongnya ini. Anaknya. Jadi anaknya itu ada namanya, saya masih ingat ya, Dita, Dodi, Dedi. Nah si Kang Dodi mungkin ya bilang, kalau misalkan wartawan kan sebenarnya juga suka mancing ya. Kita tahu lah ya. Jadi saya ketika cerita dia, mungkin pas tayangan kok jadinya gini sih, untuk ini. Akhirnya diminta maaf ya kalau anak saya begitu, ini oh nggak apa-apa, saya bilang. Versi kedua, diminta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kok di situ ada 3 orang, kata dia, dan saya juga tidak mau kok itu dibawa ke hukum. Saya nggak tahu, saya cuma mau ada tempat klarifikasi aja, katanya. Saya minta maaf ya, saya nggak ada kesana, nggak apa-apa kok, saya bilang nggak apa-apa. Dan saya juga nggak tahu Mas Baim dulunya ada apa-apa sama Nikita. Oh nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, saya bilang. Habis itu juga dia bilang, minta maaf juga ya kalau saya waktu itu minta uang untuk ini. Iya nggak apa-apa. Jadi memang ketika saya ngeliat dia itu ketulusannya itu tinggi sekali ya, tinggi banget. Jadi saya sendiri yang ngerasa kayak pantes ya gue dihujat ya.